Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di pagi hari yang luar biasa cerah ini, saya mau membagikan kegiatan saya lagi ya. Hari ini masih tentang seputaran kegiatan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Bagaimana kabarnya ibu-ibu di rumah yang mungkin masih bermalas-malasan atau mungkin ada yang sedang sakit? Semoga cepat sembuh ya. Dan terima kasih juga buat bunda-bunda semua yang sudah nonton video saya setiap hari ya. Terima kasih banyak. Semoga video saya bisa membawa motivasi buat ibu-ibu di rumah, terutama dalam hal bersih-bersih rumah ya. Jadi tadi setelah antar anak sekolah, saya langsung pulang ke rumah, tidak singgah di pasar dulu ya. Dan sampai di rumah saya langsung gercep teman-teman, langsung jemur pakaian dan bersih-bersih semua yang ada di dalam rumah. Dan cuaca hari ini masih seperti kemarin ya teman-teman, sangat panas sekali. Ini padahal baru jam 8 pagi ya. Saya habis antar anak sekolah langsung jemur pakaian, itu serasa jam 11 siang teman-teman panasnya. Dan memang mungkin musim kemarau ya, tapi cuacanya sekarang sudah tidak bisa ditebak ya teman-teman. Pengaruh global warming begitu. Jadi kemarin sudah semingguan hujan dan ini panas lagi luar biasa. Dan apapun itu selalu disyukuri ya, mau panas mau hujan, yang penting kita selalu diberi kesehatan dalam kondisi apapun itu. Jadi supaya bisa semangat mengurus rumah dan urus keluarga ya terutama teman-teman. Jadi hari ini saya juga ekstra gercep nih, bersih-bersih dan lain-lain sebagainya. Jadi pakaian yang lembaran besar-besar itu sudah saya jemur pakai hanger. Nanti yang kecil-kecilnya saya jemur pakai hanger payung saja supaya tidak terlalu makan tempat ya. Begitulah kalau di rumah yang tidak terlalu besar halamannya. Jadi kita sebisa mungkin mengatur bagaimana caranya supaya bisa menjemur dengan efektif ya. Soalnya kalau tidak dibuka begini juga jemurannya, terus tidak kena matahari langsung begitu, bisanya bau apek begitu ya bajunya. Jadi harus diuraikan begini pakaiannya, meskipun padat nanti di jemuran payung, jadi tetap bisa kering maksimal tanpa bau apek. Dan kita lanjut beres-beres kamar ya teman-teman. Tadi repot ya antar anak sekolah begitu, mana sarapan, mana bikin bekal begitu. Terus jadi saya tidak sempat bersihkan tempat tidur teman-teman. Pokoknya asal anak-anak sudah berangkat sekolah dengan tenang, nanti kembali ke rumah saya baru bisa beres-beres rumah ya. Saya rasa itu adalah manusiawi ya. Dan itu memang sudah pada umumnya ibu rumah tangga di rumah seperti itu pastinya ya. Nggak mungkin pagi-pagi kalau cuman sendiri tanpa ART, nggak bakalan cukup waktunya untuk beberes rumah dulu sebelum antar anak sekolah ya teman-teman. Padahal saya itu bangun jam 4:30 subuh, saya sudah bangun, tapi tetap saja waktunya nggak cukup. Jadi sebisa mungkin saya antar dulu anak sekolah, setelah itu saya baru lanjut beres-beres rumah. Jadi segenting apapun pekerjaan yang kita jalani tiap hari, mau di rumah ataupun di kantor, tetap anak adalah prioritas utama ya teman-teman. Jadi ya biarkan saja dulu semuanya terbengkalai, yang penting anak sudah berangkat sekolah dengan tenang tanpa terburu-buru, baru nanti setelah itu kita lanjutkan lagi apa yang harus menjadi kewajiban kita. Jadi ini selama periode anak-anak ada di sekolah lumayan lah ya, 5 jam 6 jam begitu rumah itu bersih sekali, rapi. Alhamdulillah saya senang jadi bisa me time, duduk manis menikmati kebersihan rumah itu ya. Meskipun nanti kalau anak-anak pulang pasti mereka bermain, pasti akan ada barang-barang yang terhambur begitu ya. Dan tempat tidur itu mustahil untuk tetap rapi seperti ini. Kalau namanya anak-anak ya, mereka pasti kan belum mengerti arti dari rapi, harus bersih-bersih. Dan pasti kalau bermain itu pasti berhamburan ya teman-teman. Sudah pada umumnya sih itu anak-anak. Dan sekarang kita lanjut, saya mau buka spray dulu ya, spray yang di kasur bawah. Saya mau buka, ini sudah sangat kotor sekali nih teman-teman. Soalnya anak-anak itu injak sana injak sini ya. Ini mereka tempat nongkrong mereka kalau siang, yaitu di kasur di bawah situ mereka bermain, hambur mainan sambil makan ya di sini. Jadi harus sesering mungkin diganti. Jadi setelah itu nanti kita langsung cuci saja spraynya, baru kita lanjut bersih-bersih. Jadi saya mau bersihkan semua, sapu semua sampai ke bawah kolong-kolongnya ya teman-teman, mumpung ada waktu.
Jadi pokoknya semua dibereskan hari ini, insya Allah semoga selalu dikasih sehat ya, badan ini selalu sehat, selalu fit, jadi bisa selalu beres-beres rumah. Anak-anak bawa makanan ke dalam kamar biasanya ya teman-teman, padahal sudah dilarang, tapi ya sudahlah. Jadi nanti kita saja ya seorang ibu yang harus bersih-bersih untuk menjaga semuanya itu. Jadi nanti habis dihambur kita sapu lagi ya teman-teman. Ini sisa-sisa makanan dan snack-snack itu, pembungkus snack sampai di sudut-sudut lemari. Padahal saya sudah taruh tempat sampah loh di dalam kamar ya. Tetap saja masih ada yang hamburan. Jadi ini lumayan ya pasirnya di mana-mana ya teman-teman, di depan dan di belakang semua penuh pasir. Saya tidak tahu pasirnya dari mana, padahal anak-anak ini tidak ada turun di tanah loh kalau bermain, cuma di dalam kamar saja tetap saja banyak pasir ya teman-teman. Sangat mengherankan tapi itulah kenyataan. Jadi semua kita lanjut bersih-bersih ya. Semoga teman-teman tetap setia selalu menonton video saya ya, jangan pernah bosan dan terus menjadikan motivasi untuk selalu bisa bersih-bersih di rumah. Sudah hampir beres, saya tinggal membersihkan sapu dengan berulang-ulang lagi supaya debunya benar-benar hilang karena pasirnya sangat banyak sekali ya. Dan setelah itu sampahnya saya buang ke dalam tempat sampah dan saya lanjutkan lagi pekerjaan yang lain yang sudah menanti ya teman-teman. Jadi setelah ini saya mau bersih-bersih kaca supaya enak penglihatan itu kalau bangun pagi kacanya tidak blur. Soalnya ini sudah kurang lebih 1 bulan saya tidak pernah lap-lap kaca lagi ya teman-teman. Mana musim hujan ya kemarin, jadi saya malas beraktivitas di luar rumah. Lanjut lagi bersih-bersih kacanya ya teman-teman. Jadi di sini saya masih setia bersama Celing, pembersih kaca andalan saya ya. Dan saya tidak suka pakai itu pembersih kaca yang begini-begini itu. Pasti namanya saya lupa. Jadi saya lebih suka pakai lap fiber ya, yang buat lap-lap mobil itu. Dipakai lap kaca juga itu oke. Pokoknya bagus sekali. Pokoknya jadi bekerja di rumah itu senyamannya kita saja ya. Meskipun lagi ngetren, lagi lebih modern, lebih canggih, kalau membuat kita tidak nyaman saya juga nggak mau pakai. Jadi meskipun tradisional dan sangat manual sekali, kalau membuat saya nyaman dan tidak mempersulit saya dalam bekerja, itu pasti saya akan pakai sampai kapanpun. Lap-lap kacanya sudah beres, saya cuma melap kaca jendela kamar saja ya, tidak sampai keluar-luar. Soalnya nanti tidak terasa waktu mau jemput anak sekolah sudah jam 12. Jadi saya langsung masuk ke dapur saja untuk beres-beres. Dan ini sisa cucian piring yang tadi ya, tadi pagi setelah bikin sarapan anak-anak, bikin susu anak-anak. Dan ini masih ready piring dan gelas kotornya ya. Tadi pagi saya tidak sempat cuci karena seperti biasa saya bilang saya repot lagi antar anak sekolah. Jadi semua saya tinggalkan dulu. Setelah itu baru saya lanjut lagi. Dan tadi sudah tersusun secara sistematis apa yang saya mau kerjakan lebih dulu supaya tidak pulang balik begitu ya kerjanya ya. Jadi saya tadi dari antar anak sekolah, saya jemur pakaian dulu, setelah itu saya beresin kamar, saya menyapu seluruh bagian rumah, dan terakhir saya ke dapur. Seperti itu ya teman-teman. Jadi supaya kita tidak bolak-balik, tidak capek dan memanajemen waktu, jadi sebisa mungkin kita mengatur schedule, mengatur rencana pekerjaan yang apa yang duluan dibikin ya. Meskipun ibu rumah tangga harus punya schedule teman-teman, biar tidak pimplan begitu. Hari ini mau masak ini ternyata bikin ini. Seperti itu ya, hari ini mau kerjakan ini dan ternyata yang dikerjakan lain. Jadi kan nanti pekerjaan yang lain terbengkalai. Jadi meskipun kita ibu rumah tangga, kita juga punya rencana aktivitas keseharian yang harus dilakukan setiap hari.
Semua urusan bersih-bersih sudah selesai dan saya bisa duduk manis di sini untuk melipat pakaian ya. Jadi ini pakaian yang baru diangkat, jadi masih hangat-hangat ya. Jadi saya langsung lipat tanpa disetrika ya, karena ini baju keseharian anak-anak saja. Mereka sudah mulai bisa pakai baju yang nggak disetrika begitu ya teman-teman. Kalau masih kecil kakak itu nggak bisa kalau pakai baju yang nggak disetrika ya. Kayak itu kakak itu kan hiperalergi begitu ya teman-teman. Tapi sekarang sudah mulai bagus responnya. Tapi pakaiannya masih baru diangkat begitu ya. Jadi masih anget-anget begitu. Kalau sudah lama numpuk, saya juga pasti harus setrika. Soalnya terlalu kusut sekali ya teman-teman. Nggak enak juga dipakai kalau terlalu kusut. Jadi hari ini saya lipat-lipat saja pakaian yang sehari-hari. Kalau baju jalan tetap harus disetrika ya. Kayak baju dalam, untuk baju jalan-jalan kita, untuk baju keluar, semua harus saya setrika. Dan sekarang kita lipat. Setelah itu pekerjaan semua sudah selesai. Saya bisa istirahat sejenak dan jemput anak sekolah lagi. Semua pekerjaan rumah sudah beres dan rumah bersih, hati ibu pun senang. Seperti itu ya. Jadi merencanakan pekerjaan rumah dengan baik, memanajemen waktu dengan baik akan menghasilkan waktu yang efektif dan pekerjaan yang semua beres. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini ya. Semoga bisa menjadi motivasi ibu-ibu di rumah untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif meskipun hanya di rumah saja. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.